Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Sunrise Podcast. Perkenalkan, aku Reza Nurbaiti yang akan menemani kalian di podcast ini. Jadi insya Allah di podcast ini aku bakal ngajak kalian untuk sharing-sharing banyak hal. Tetapi aku tidak akan sendirian, tentu saja akan ada pengisi suara lainnya juga. Jadi, ku harap kalian enjoy mendengarkan dan semoga apa yang aku sampaikan nanti akan menjadi manfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Annyeonghaseyo, ejaimida. Ya, annyeonghaseyo. Kan kapan lagi gitu kan ngomong bahasa Korea di UKMI, di podcast lagi tuh. Yeah. Nah, di episode ketiga ini yang aku kasih judul Kenapa kok K-pop? Kenapa K-pop gitu kan? Kenapa? Gak tahu kenapa ya. Ya udah kita bahas nanti aja. Kemarin kebetulan aku juga udah share Q&A di Instagramnya UKMI dan di Instagramnya Mbak Wening juga. Tapi aku belum kenalin Mbak Wening BTW ya. Iya. Halo teman-teman, annyeonghaseyo. Nama aku Ning. Aku siapa Cak? Aku anak UKMI juga. Dan ya, aku pernah tenggelam di dunia per-K-popan dulu banget. Ya udah. Kenapa sih kamu undang aku? Kenapa aku undang Mbak Wening? Ya tadi Mbak Wening bilang kalau misalkan dia tuh pernah tenggelam dalam K-pop dan circle-nya Mbak Wening pun juga K-pop. Deket-deket itu. Aku juga gitu sih. Tapi kalau aku masih K-pop. Kalau aku udah nggak terlalu sih, udah yang biasa aja liatnya. Jadi udah nggak kayak ngebias gitu nggak? Enggak lah. Aku tuh dulu ngebias kapan ya terakhir SMA tuh sama Canyol. Habis itu ya udah. Sekarang juga teman-temanku kelas itu juga yang K-pop juga kan. Tapi juga itu aku update-nya info-info tentang K-pop itu dari teman-temanku sendiri gitu. Jadi kalau aku sendiri udah yang kayak udah barbar kayak gitu, udah nggak tertarik liatin kayak gitu-gitu. Emang dari kapan K-popnya? Dari kapan ya? Kelas 11 kayaknya. Habis itu kelas 12 udahan. Cepet banget ya? Berarti aku yang paling lama nge-K-popnya nih. Kalau Ija sendiri kenal K-pop dari kapan? Aku dari SD kelas 5. Gila lu Itu karena temen-temenku yang cowok tuh suka K-pop. Terus mereka tuh dance cover. Gila. Kelas 5 ngapain Ja? Aku ya Allah masih sibuk main, tau nggak, batu bata di tumbuk-tumbuk gitu, mau masak-masakan kayak gitu. Kamu udah kenal K-pop? Gila, anak kota. Sebenarnya tuh aku tuh ini suka baca, tapi karena terhasil teman-temanku yang K-pop, jadinya aku ikutan K-pop juga. Gitu. Pokoknya pertama kali tuh sukanya sama SNSD dulu. Oh iya, Super Junior, Shiny gitu-gitu kan. Terus tapi itu kan juga sempat kayak fanatik gitu loh Mbak. Oh, iya. Nggak fanatik juga sih, kayak suka beli fandomnya gitu. Iya, fandom. Terus suka beli buku-buku K-pop juga. Berarti dulu udah pegang HP dong SD? HPSI ya? Tahu yang hijau itu kan? Ya Hidayah itu. Iya, Hidayah buat nontonin K-pop. Gila lu. Enggak, K-popnya emang di warnet. Oh iya bener, dulu kan ke warnet buat cuma nontonin K-pop. Bilangnya ngerjain tugas, tapi nontonin kayak gitu. Tapi aku ngegos dulu sih baru K-pop. Habis berapa ribu dulu tuh warnet? 5.000 sejam kok. Di aku 3.000 sejam di Jawa. Ini kenapa jadi bahas warnet? Terus SMP tuh sempat nempel-nempelin foto-foto juga kan, kayak tembok ya selayaknya anak K-pop lah istilahnya kan. Terus SMA kelas 2 karena aku SMA deket Rohis, terus pembina aku juga pernah ngebahas soal K-pop juga. Hasil aku mulai nyapotin semua foto-foto K-pop. Itu sih pertama kali aku kayaknya capek deh gitu loh, capek ngebiasin orang. Iya. Tapi aku nggak berani. Bias tuh apa? Jelasin dong, kan nggak semua yang dengar gitu. Bias itu ketika kamu menyukai suatu idola namanya bias. Iya. Namanya bias, bukan bias ya. Iya, bahasa Inggris ya. Itu beda lagi. Terus udah gitu baru dulu bias kamu siapa? Yang tahun berapa nih?
Sampai dari tahun 2011 kan. Kai. Ya ampun sekarang. Iya. Gile. Tapi ini sih Dedek kan itu masih dedek. Dedek Kai. tapi itu sih sekarang karena EXO-nya lagi wamil jadinya aku agak oleng sedikit gitu loh. Semoga Kalau olengnya misal- banyak. Yang punya nomorku di WhatsApp mungkin tahu. Aku tuh suka nge-post siapa aja. Kayaknya kamu hidden aku enggak sih? Aku nggak nge-post sekali doang. Ini aku jujur. Aku kalau misalkan nge-K-pop itu pasti nge-hidden nih. Soalnya aku nggak enak kan. Tapi ini aku masih tahu. Ini kocak banget aku sih sumpah. Gitu. Itu sih. Ya, Terus udah. sampai sekarang juga udah biasa aja, maksudnya nggak terlalu apa sih? Fanatik dulu. Iya, biasa aja. Iya sih. Emang sih akan ada masa-masanya kayak yang kita biasa aja sama sesuatu yang dulunya kita agung-agungkan. Iya, makanya kan jangan terlalu mencintai sesuatu karena Iya. akhirnya kamu bakal benci. Iya. Gitu. Jangan benci sesuatu berlebihan juga. Iya. Jangan aja jadi cinta. Berarti aku cinta dong sama biasku. Emang kamu benci sama biasa? Ya sudah aku ntar tiba-tiba benci gitu kan. Dan sekarang kita bakal ngebacain Q&A dari teman-teman. Yang pertama dari siapa nih? Dari Apa dari DM aja kali ya? Iya, Tar DM. dulu. Ini deh. Jadi sebenarnya aku suka K-pop tuh hukumnya apa kak? Soalnya pro dan kontranya masih soalnya ada pro kontra. Mm-mm. Masih taat ibadah. Kalau cetak foto sama beli staff K-pop boleh nggak sebenarnya? menurut Mbak gimana? Kalau dari aku ya, aku kan bukan ahli yang menetapkan hukum-hukum gitu ya. Kalau aku mungkin kayak lebih ke mubah nggak sih kayak gitu. Kalau bisa dihindari, kenapa enggak aja? Nggak usah benar-benar jadi. Ya intinya K-pop itu boleh jadi tontonan, tapi nggak jadi tuntunan kayak gitu. Tahu Asik. kan? Q&A coy. Oh iya. Ya gitu. Terus kalau cetak foto sama beli staff K-pop boleh nggak sebenarnya? Boleh aja. Uangnya penting uang halal. Terus nggak kamu nyuri, nggak kamu nipu orang tuamu gitu loh. Terus kamu tujuannya cetak foto sama beli staff K-pop itu buat apa? Kan kebanyakan kalau dari kita nih cetak, kalau di masyarakat kita sih mungkin lebih kayak familiarnya yang suka liatin foto terus foto lawan jenis terus dijadiin buat bahan imajinasi yang menggugah syahwat kayak gitu kan, kita taunya cowok ya kayak gitu. Nah tapi sekarang itu ternyata nggak cuma cowok doang tuh yang bisa berimajinasi lebih dan liar kayak gitu, cewek juga bisa. Nah kamu kalau niatnya kayak gitu juga kalau menurutku dosa juga sih, jadi mending uangnya dipakai buat yang bermanfaat aja deh. Iya benar. Intinya tuh tergantung kamu tuh buat apa niatnya gitu Iya, kan. benar. Apakah hanya untuk hiasan kah atau ada maksud lain lagi gitu kan. Atau mungkin temanmu yang buka usaha cetak foto pengen larisin kayak gitu, cuma sekedar kayak gitu tuh nggak apa-apa sih Terus kayaknya. kamu jual lagi fotonya juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya udah clear ya, Clear. lanjut. Terus lanjutnya Ya, apa iya Kak mengagumi K-pop itu dilarang di dalam Islam? Tergantung kamu kadarnya gimana ya gitu. Menurut kamu itu K-pop itu lebih di posisinya ya, di hati kamu itu lebihan K-pop atau lebihan Allah sama Rasul kayak gitu. Nah, kalau misal kamu lebih banyak K-popnya, kadarnya itu di hatimu, kadar cintanya, ya kalau menurutku itu dilarang ya, karena kamu itu malah mengagumi ciptaan Allah lebih banyak gitu loh dibanding sama Allahnya. Kayak nanti akidahmu itu udah nggak murni lagi, butuh dimurnikan lagi kayak gitu. Kamu harus tahu posisi-posisi mana yang harusnya kamu utamakan di hatimu gitu. Tapi kadang kan kita mikirnya, kalau nggak mikirnya ya kayak mungkin lebih ke judge ke arah mengagumi itu lebih banget gitu nggak sih? Ya jadi mungkin kalau dilarang atau enggaknya di dalam Islam, kalau misal kita lihatnya di lapangan kayak yang sampai membuat agama baru kayak gitu-gitu, kagumnya sampai segitunya gitu loh, itu menurutku jelas-jelas dilarang gitulah di Islam kayak gitu. Tapi kalau misal cuma sekedar tahu kayak gitu, oh iya sekedar ditonton dong gitu loh, oh iya dia ganteng kayak gitu, tapi nggak yang aku pengen punya suami kayak dia sampai patokannya itu yang kayak gitu, itu kayaknya udah jangan banget deh. itu, Kayak gitu itu terlalu halu banget, kayak perlu Indonesia banyak nggak ada cowok yang kayak gitu, Nah. mohon maaf. perlu banyak istighfar deh kalau udah sampai yang kayak gitu. Itu kalau Ica
mengagumi itu boleh, tapi ada batasnya. Ya benar. Nggak semua yang dikagumi itu harus ya agung-agungkan gitu loh. Ya, benar. Kan tadi kan udah bilang jangan sampai K-popmu itu mendahului kagummu sama Tuhanmu gitu loh istilahnya. Kayak gitu sih kalau di aku. Ya, Jadi tetap pada porsinya. Oh ya, satu lagi, kalau di orang Islam sendiri kan kita punya role model ya. Mungkin kalau kadang kita itu kagum itu kita jadikan role model. Nah, ada baiknya kita itu ngarahin role model kita itu ke Rasul kita, suri tauladan kita gitu loh. Karena masa kita mau, ini maaf ya. K-pop itu kan banyak kan idol K-pop itu kan non Islam ya. Mereka kan ya kita sebut aja kafir kayak gitu kan. Masa kita mau mengagumi orang-orang yang sholat aja enggak kayak gitu. Mungkin kasarannya gimana ya? Ya kayak gitu udah kasar sih menurutku, ya udah gitu aja. Takut salah ngomong. Ya sama sih sebenarnya. Kan takut banyak sensitif soalnya. Terus ada statement soal K-pop itu nggak masalah, yang jadi masalah tuh fansnya yang fanatik buta. Iya sih. Yeah. Aku sebagai senior K-popper dari tahun 2011 sampai sekarang tuh kayak bener-bener melihat teman-teman K-pop tuh kayak kok beda ya feelnya gitu kan. Kayak yang dulu sama kita yang tuh biasa aja, kayak ya udah sih kita ngefans ya, kita ngebahas di base, tapi kita nggak sampai tuh kayak ada war sama fandom. Kan dulu ada tuh zaman-zamannya dua fandom terus mereka malah war di sosmed. Itu aku ngerasain banget sih. Terus ada agama baru juga, padahal dulu kita tuh ya udah suka aja gitu, nggak usah sampai yang kayak gitu ada teh yung gila kan dulu gitu sih. Kalau Mbak gimana? Bener kok, maksudnya statementnya ini bener-bener real. Ada mungkin dari teman-teman kita yang nggak K-popers, lihat temennya yang K-popers sampai yang segitunya mesti juga risih kan, kayak kok segininya sih K-popers itu kayak gitu. Jadi kayak malahan mereka itu kalau saking fanatiknya itu malah buat idolnya mereka itu yang jelek, padahal mungkin idolnya mereka itu nyontohinnya yang baik-baik mungkin ya. Terus kalau dilihat dari mungkin live sosmednya itu kan juga kadang idolnya kayak ngucapin salam kayak gitu-gitu ya, maksudnya kayak ngenotis dan ya kayak meredam, kalau biar gimana ya, biar fans-fansnya itu biasa aja gitu loh, nggak usah pada yang ribut macam-macam kayak gitu. Tapi malah fansnya yang fanatik itu sih yang buat idolnya jadi kayak terlihat jelek sendiri. Jadi ya buat teman-teman yang ngebiasin idol, dijagalah sikapnya, apalagi kalau seorang muslim kayak gitu. Udah yang kalau berlebihan itu nggak cuma ngerusak kamu, citramu sendiri kayak gitu loh, tapi banyak orang mungkin akan dirugikan kayak gitu. Bener sih, bener banget gitu. Terus tadi yang dari Mbak Q&A dari siapa? Yang soal jilbaban gede tapi suka fangirl, jadi fangirl gitu ya. Aku ya udah. Iya. Kalau kita lihat ya, mungkin dari teman-teman itu cuma kayak lihat yang jilbabnya gede itu taat banget, sering ikut kajian kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak kok, ada sisi-sisi di mana aku lupa aja di mana ya, aku di bawah. Bentar ya. Ini. Oh ya, sorry. Gimana sih? Pendapat kakak tentang orang-orang yang berjilbab besar tapi fangirlin opa-opa Korea. Pendapatnya gimana ya? Ya tadi itu. Nah ya itu tadi, nggak semuanya yang berjilbab besar itu udah taat. Mereka itu kan ada yang masih berproses kayak gitu, mereka ingin menjadi lebih baik, mereka ingin taat sama aturan agamanya. Jadi kayak karena karena di agamanya itu diwajibkan seorang perempuan itu untuk berjilbab, menutup dada kayak gitu, itu seenggaknya dia udah satu langkah di depan teman-temannya buat menutup auratnya secara syar'i kayak gitu, sesuai syariat. Nah untuk ngefangirlin opa-opa Koreanya ini kan dua hal yang berbeda ya. Kayak ini tuh masalahnya sama kepribadiannya dia kayak gitu, lebih ke tontonannya dia itu masih ke opa-opa kayak gitu, belum dialihin ke yang lain kayak gitu. Jadi mungkin kalau pendapat aku ya oke-oke aja sih, nggak usah dihubung-hubungin antara jilbabnya sama ngefangirlinnya kayak gitu. Nanti juga akan ada masanya dia itu
berubah ke arah yang lebih baik lagi. Dan aku tapi nggak bilang ngefangirlin opa-opa tuh nggak baik ya, jadi mungkin lebih ke arahnya aja sih, kayak ngefangirlin opa-opa itu kamu kagumnya kemananya kayak gitu. Kalau kita lihat idol-idol Korea itu kan mereka gigih banget ya sebelum debut ya. Itu tuh kayak pas jadi trainee itu juga mereka kan latihannya berapa tahun, nggak tidur berapa belas jam kayak gitu, harus latihan kayak gitu. Nah mungkin bisa aja dari beberapa muslimah tadi yang berjilbab besar itu ngefangirlinnya atau ngefansnya ke sikap gigihnya gitu-gitu aja kayak gitu. Kita husnuzonnya ke situ aja. Tapi kalau untuk ngefangirlinnya lain atau sampai berharap punya pasangan yang jelas aku sampai jelas-jelas pengen kayak punya bayangan buat halu lah ya, halu gitu, yang itu jelas-jelas nggak muslim loh ya kayak gitu. Itu yang harusnya di minimalisir kayak gitu dari orang-orang, dari muslimah kayak gitu, dihindari ya teman-teman, dikurang-kurangi halunya. Lanjutin aja. Dia aku mau ngomong apa lupa dong. Terlalu asik mendengarkan aku. Iya, aku hikmat banget mendengarnya. Oh iya, sebenarnya kalau misalnya suka K-pop itu kan ada tuh yang suka opanya karena visualnya ya. Visualnya tuh menurut aku tuh visual ya. Kenapa? Visual itu ini sih poin plus sih, maksudnya kamu dapet suka dari visualnya, kamu suka sama talentnya juga. Kalau aku pribadi akhir-akhir ini tuh aku lebih suka ngeidolain seseorang yang dia punya talent yang kok bisa gini ya, kok bisa gitu ya, gitu loh. Misalnya kayak misalkan Kai itu, aku dulu suka dia karena dia suka kayak emang Kai, prononisnya Kai Indonesia. Kai itu pinter ngedance banget gitu loh istilahnya. Gitu, dan aku kayak ih kok bisa gitu loh istilahnya kan, gitu-gitu. Terus akhirnya juga lagi ya gitu sih. Terus apa yang kamu dapat dari menyukai dia karena talentnya itu? Ini mau aku jelasin. Apa yang kamu dapat dari? Aku pernah ngedance cover aku SMP. Gitu, oke. Dance cover SMP tapi udahan. Aku sebagai tetua yang sudah menyelami dunia tahun-tahun K-popan, aku sama ngomong kalau misalkan apa-apa ya biasa aja gitu loh. Yeah. Soalnya ada loh temanku, ini kan seksual mbak. Oh iya. Aku mencet dong. Ya, ada temanku tuh dia suka K-pop dan dia itu suka beli stuff albumnya, terus apa buku-buku K-popnya. Habis berapa duit ya kayak gitu tuh? Kayaknya mahal banget gak sih? Yang hampir setengah jutaan itu. Dan dia pakai uang sendiri sih, tapi dia nggak pernah izin sama orang tuanya. Dan aku ngerasa apa ya, harusnya nggak boleh. Maksudnya apapun yang kamu pakai dari duitmu itu tetap orang tua kamu harus tahu gitu loh istilahnya kan. Itu duit sendiri juga, bukan duit dia kerja kan, duit dia ngumpulin kan. Iya, ngumpulin juga. Intinya dia sampai bilang sama aku, dia kalau beli apa-apa tentang K-pop tuh orang tuanya nggak boleh sampai tahu, penting gitu. Dan aku mikir, aku aja dari dulu kalau misalkan mau beli sesuatu pasti ngomong dulu sama orang tua, boleh nggak aku beli ini gitu kan. Kalau nggak boleh udah, tapi kalau boleh ya udah dibolehin. Tapi kalau sama ini buku-buku aku dibolehin sih, karena emang itu buat buku bacaan aja. Soalnya aku malah lagi suka baca waktu itu, dan waktu itu tuh umi aku kayak nggak support juga sih, kayak ya udah mereka lebih tahu aku anaknya tuh suka ini, jadi aku nggak boleh tetap membatasi tapi nggak terlalu yang sering-sering gitu sih. Tapi kalau misalnya ngomongin drama nih yang lagi booming ini, gimana menurut Mbak? Kan sekarang ada tuh drama-drama yang nongol-nongol di TV kan. Oh iya, itu gimana? Aku anak kos bos. Oh iya ya, nggak punya TV ya. Ini ya, dari sekian banyaknya drama di Korea, kenapa yang drama soal keluarga perselingkuhan yang di up Indonesia? Karena mungkin ratingnya tinggi, jadi mereka ngejar itu ya. Lebih ke gini, kalau aku ya pernah baca artikel tuh gini. Jadi bukan artikel sih, apa ya, thread, kayaknya di thread Twitter itu, kenapa Indonesia itu banyakkan sinetronnya tentang orang kaya dan orang miskin kayak gitu. Ya itu karena masalah sosialnya di kita itu kayak gitu loh, banyakkan
banyak yang ekonominya itu sedang ke bawah kayak gitu kan. Nah, kenapa kalau di Korea itu kebanyakan tentang percintaan yang romantis kayak gitu? Ya karena di sana nggak ada, maksudnya yang orang-orang sana inginkan itu ya yang goalsnya mereka itu kayak pengen hubungan yang kayak gitu, karena di sana kan benar-benar produktivitasnya itu tinggi banget kan, kayak orang-orang benar-benar yang kayak mereka aja nikah umurnya udah yang tua-tua gitu kan, 29, 30 kayak gitu juga 40 yang sok-sok gitu. Mereka itu nikah kalau udah benar-benar ada rumah kayak gitu-gitu. Nggak yang kalau di Indonesia belum mapan pun masih muda kayak gitu banyak kan kayak gitu. Jadi kalau di Korea itu kan benar-benar emang dari finansial harus well prepare banget. Tapi jadinya kayak mereka juga nggak dapat feelnya saling menyayangi kayak gitu. Nah, makanya film-film di sana yang diangkat itu ya tentang percintaan yang romantis ya, itu karena itu yang dibayangkan mereka, pengennya mereka kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia lebih ngangkatnya ke kayak apa ya, si miskin dan si kaya kayak gitu, karena banyak kan orang-orang Indonesia itu pengen yang rumahnya gede, yang pakai mobil, yang anak-anak SMA yang udah kayak gitu-gitu. Nah, itu jadi kayak lebih, kenapa film-filmnya itu ngangkatnya kayak gitu, tergantung kondisi negaranya kayak gitu, lebih banyak yang mana. Nah, Korea itu kan pengennya ya kayak tadi yang romantis itu sebenarnya kan mereka nggak ada, maka cuma ada di drama gitu. Kalau kita mungkin kepoin podcast atau vlognya orang-orang Korea yang cerita kayak gitu, yang pindah ke Indonesia, yang ceritain gimana keadaan sosial masyarakatnya dia di sana kayak gitu, mesti lebih suka dan bersyukur tinggal di Indonesia, karena orang-orang Indonesia itu selain ramah-ramah, mereka itu juga kayak yang bener-bener sama tetangganya atau orang-orang dekatnya itu ya kayak saling menjaga kayak gitu. Kalau orang-orang Korea kan mungkin udah kayak karena kayak gitu udah yang individualisnya tinggi banget kayak gitu. Nah, itu juga salah satu dari dunia K-pop yang mungkin banyak orang belum tahu, taunya cuma yang indah-indahnya doang kayak gitu. Mungkin tuh aja kali ya, ada kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir gila. Gila aja, Bu. Aku udah prepare satu surat nih dari Quran surat Az-Zumar ayat 53. Aku bacain artinya ya. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Jadi buat teman-teman yang kayaknya mungkin dari beberapa pertanyaan itu juga atau DM IG itu bilangnya curhatnya itu pengen keluar dari dunia per-K-popan. Tadi ada DM gitu ya, tapi nggak kebaca ya udah. Nah, tapi masih susah karena mungkin ngestok lagi base-nya udah beberapa bulan ditinggalin, ternyata kepo ngestok lagi nggak bisa lagi kayak gitu. Nah, Allah udah menyeru tuh ke kita kalau kita tuh nggak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah kayak gitu, walaupun dosa-dosa kita itu banyak. Kita sadar itu kayak gitu, karena nggak ada kan manusia yang maksum selain Rasulullah kayak gitu. Kita bukan nabi, dan kenapa kita itu masih Allah beri harapan kayak gitu ya karena kita itu disayang sama Allah. Allah itu sayang sama hambanya, makanya karena kita juga manusia. Kalau kita sekalinya taubat habis itu nanti nggak ngelakuin dosa lagi, nanti kita malahan nggak nangis dan nggak menghadap Allah dengan tangisan-tangisan kita kayak gitu. Kalau kita jadi manusia ngelakuin dosa ya karena Allah itu pengen dengar kita doa lagi, nangis lagi buat meminta ampunannya Allah kayak gitu. Kalau kita nggak ngelakuin dosa mah kita bukan manusia ya. Emang manusia kan banyak tempatnya hilaf dan salah kayak gitu loh. Yang penting kita itu nggak lupa buat tobat, buat minta maaf sama Allah, dan kalau bisa diusahain banget jangan ngulang ke lubang yang sama kayak gitu. Pelan-pelan aja, semuanya itu nggak harus yang langsung selesai dalam waktu singkat kayak gitu. Semua ada prosesnya dan orang-orang itu punya prosesnya masing-masing kayak gitu. Jadi nggak harus teman aku udah ninggalin K-pop 100% dalam waktu sebulan kayak gitu, sedangkan aku belum ngapa-ngapain kayak gitu juga kayak gitu. Semua kan ada prosesnya dan kita harus menikmatinya. Nggak mungkin kan kamu minum kopi masih panas langsung diseruput juga dicium dulu aromanya, diseruput dikit-dikit kayak gitu, biar kita tuh merasakan nikmatnya juga kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman semangat. Itu aja ya. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan. Makasih juga buat Mbak Wen yang udah mau menemani. Aku Reza pamit. Aku juga pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.